Bab 530. Seorang penguntit. Ketika Kenzi masih 1 hari lagi dari pemeriksaan, Jaden Blue dan Hikawa Ibe datang untuk mencarinya. Dalam beberapa hari terakhir, Jaden Blue dan Hikawa Ibe telah secara serius merundingkan beberapa putaran. Mereka berdua memiliki keinginan yang sama, yaitu menjembatani kontradiksi antara Kenzi dan Yumiko, Ratu Wali dari Timur, dan mencoba membuat kedua pihak menikah resmi. Setelah beberapa perenungan, Yumiko, yang berada jauh di Kyoto, juga telah membuat beberapa konsesi, dan tidak lagi mengedepankan kondisi yang keras sebelumnya. Selama Kenzi bersedia kembali ke Kyoto untuk menikahi Yumiko, Yumiko akan membujuk keluarga kerajaan Tokyo untuk berhenti menuntut Kenzi mengubah nama dan nama keluarganya, atau melepaskan kewarganegaraannya, dan bergabung dengan keluarga kerajaan Tokyo. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kenzi, yaitu dalam nama, Kenzi hanya boleh memiliki 1 istri, Yumiko Kagawa, putri dari keluarga kerajaan Oriental dan Ratu Wali. Selain itu, Kenzi tidak dapat memiliki istri lain. Jika Kenzi memiliki wanita yang tidak bisa dia lepaskan, seperti mantan istrinya Aurora Bliss, Yumiko tidak akan banyak ikut campur, tetapi Aurora Bliss tidak bisa menjadi istri Kenzi, dan hanya bisa menjadi selir Kenzi seperti Hanako. Persyaratan kaku seperti itu adalah untuk menghormati keluarga kerajaan Tokyo. Bagaimanapun, Yumiko adalah putri dari keluarga kerajaan Tokyo dan Ratu Wali saat ini, jadi dia harus menjaga martabatnya. Mengingat Kenzi tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga setelah menikah, semua anak Kenzi dan Yumiko tidak mengikuti nama keluarga ayah mereka, tetapi semua mengikuti ibu mereka dan menjadi milik keluarga Kagawa dari keluarga kerajaan Oriental. Di dalam mobil Maybach yang mewah, Kenzi selalu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa ketika mendengar Jaden Blue dan Hikawa Ibe membicarakan kondisi ini. Kenzi merasa sedikit sakit kepala. Kondisi seperti itu sebenarnya cukup baik baginya, dia tidak lagi diharuskan untuk bergabung dengan keluarga Tokyo, dan juga dapat menyelesaikan perselisihan antara dia dan Yumiko, sehingga hubungan ini dapat memiliki rumah yang indah, yang sepenuhnya dapat diterima olehnya. Tapi masalah utamanya terletak pada Aurora Bliss. Jika dia tidak bisa menikahi Aurora Bliss, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu Aurora Bliss tentang ini. Melihat dia tidak membuat pernyataan untuk waktu yang lama, Hikawa Ibe, yang duduk di sebelah kanannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Harimurti." Hikawa Ibe dapat melihat bahwa Yang Mulia Yumiko benar-benar peduli pada Tuan. Tidak pernah ada sejarah bagi seorang wanita di keluarga kerajaan untuk menikah dengan orang asing. Tuan tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga, dan Yang Mulia Yumiko telah memenuhi keinginan itu dan hanya ingin menjadi istri Tuan. Ini semacam konsesi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jaden Blue melanjutkan, "Tuan muda, apa yang masih Anda ragukan?" "Saya pikir kondisi seperti itu sudah sangat baik. Anak di masa depan harus bermarga Harimurti atau Kagawa. Yang Mulia Yumiko bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga kerajaan, dan sekarang dia telah menjadi Ratu Wali dari kerajaan Oriental. Sangat terpuji bahwa seseorang dapat membuat hal seperti itu. Dia tidak bisa tidak menjaga wajah keluarga kerajaan, kan?" Pikiran Jaden Blue, dia berharap Kenzi segera menikahi Yumiko. Selama Kenzi dapat menikahi Yumiko, itu akan membawa manfaat besar bagi Kenzi sendiri, ayah Kenzi, seluruh keluarga Harimurti di ibu kota, dan bahkan seluruh negeri. Jaden Blue juga akan sangat diuntungkan. Dan gagasan Hikawa Ibe serupa. Selama Kenzi santai dan bersedia kembali ke Kyoto untuk menikahi Yumiko, maka misinya di 4X kali ini telah berhasil diselesaikan. Dia dapat dengan mudah kembali ke 4X dan menunggu penambahan gelar resmi di ambang pintu Yang Mulia. Kenzi memandang mereka berdua dan melihat bahwa mereka berdua tampak bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Kolonel Hikawa Ibe, kamu akan datang ke Wakanda kali ini, tidakkah kamu buru-buru kembali?" Hikawa Ibe tertegun sejenak, dia dengan cepat menjawab, jangan khawatir Tuan. Kali ini di 4X, Yang Mulia untuk sementara menunjuk saya sebagai Ketua Menteri Hubungan dengan 4X. Selain mengelola masalah pribadi ini untuk Yang Mulia,
dia juga akan memeriksa kedutaan besar dan konsulat di 4X dan berbagai lembaga penting yang menangani beberapa urusan diplomatik dan kenegaraan. Jadi, Hikawa Ibe mungkin harus tinggal sebentar ketika datang ke 4X kali ini. Kenzi mengangguk dan berkata, "Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke kehidupanmu. Tinggallah beberapa saat." Kenzi mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Hikawa Ibe sedikit terkejut, dan dengan cepat mengikuti untuk keluar. "Tuan Harimurti, Tuan Harimurti. Bolehkah saya bertanya Tuan Harimurti, apakah Anda tidak puas dengan kondisi pernikahan?" "Bukan karena saya tidak puas, hanya saja mantan istri saya harus punya cukup waktu untuk saya berkomunikasi dengannya." Setelah mengatakan ini, Kenzi tidak tinggal lebih lama lagi, mengangguk sopan dan berbalik untuk pergi. Wajah Hikawa Ibe menjadi pucat, dia melihat ke punggungnya, dan bergumam, "Yang mulia telah membuat konsesi yang begitu besar, tetapi Tuan Harimurti sebenarnya..." Jaden Blue dengan cepat memotongnya dan menepuknya. Dia tersenyum dan berkata, "Hikawa Ibe, jangan tidak sabar. Ada pepatah lama di 4X bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu. Jika dia ingin lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan dan berkomunikasi, maka beri dia waktu. Singkatnya, Anda harus percaya, selama dia dan Yang Mulia Yumiko saling merindukan, cepat atau lambat, dia akan kembali ke Kyoto dan menikah dengan Yang Mulia Yumiko." Setelah mendengar ini, Hikawa Ibe tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya, "Saya harap begitu." Tidak jauh dari Universitas Wakanda, Kenzi tidak perlu naik mobil, dia berjalan kembali ke kampus sambil berjalan. Saat melewati sebuah gang, Kenzi tiba-tiba merasa samar bahwa seseorang mengikutinya tidak jauh atau dekat di belakangnya. Dia berhenti tiba-tiba dan berbalik, tetapi saat dia melihat jauh di belakang, hanya ada gang kosong, dia jelas merasa bahwa seseorang mengikuti di belakangnya, tetapi dia tidak dapat melihat siapapun. Kenzi tidak bisa menahan cemberut sedikit, perasaan ini sangat buruk. Dilihat dari kekuatan dan pengalamannya sebelumnya, selama seseorang mengikutinya dari kejauhan, dia selalu bisa mengetahuinya tepat waktu, dan bahkan melakukan aktivitas anti pelacakan terutama terhadap musuh, jadi dia seharusnya bisa mengetahui keberadaannya. Kecuali penguntit itu adalah orang yang sangat cakap. Kenzi melihatnya untuk waktu yang lama dan sedikit bingung. Begitu dia menoleh, dia tiba-tiba menemukan tepat di depannya, tidak jauh, di gang, di beberapa titik waktu, ada seorang wanita yang berkulit salju, glamor dan menawan. Seorang biarawati cantik bermata buah persik. Kenzi tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, mengerutkan kening dan melihatnya beberapa kali. Ya, dia tidak salah membacanya sama sekali. Wanita menawan ini muncul tak tahu dari mana, dengan tangan terlipat dan senyum aneh di matanya yang menawan, adalah seorang wanita dengan pakaian biru dan polos. Bab 531. Biarawati cantik tapi aneh, bernama Agatha. "Halo, Tuan yang dermawan, ini biarawati yang malang, Agatha." Biarawati cantik dengan pakaian hijau yang muncul di depan Kenzi, dengan wajah aprikot dan pipi persik, dengan alis dan mata yang cantik. Dia bukan biarawati seperti biarawati biasa. Kepala mengenakan topi biarawan dan berpakaian biru. Sutra biru di kepalanya disembunyikan di topi biarawan, dan hanya cambang yang disisir ke atas. Dia menghadap Kenzi, melipat tangannya, membungkuk dan memproklamirkan nama Buddha Amitabha. Kenzi diam-diam mengerutkan kening, tidak mengetahui asal-usul biarawati yang tidak mencolok ini yang tiba-tiba muncul di depannya, tetapi karena biarawati dengan nama Dharma Agatha ini dapat muncul di depannya secara diam-diam, dia tidak akan mudah bertindak gegabah. "Halo, Nona Agatha. Saya ingin tahu apakah orang yang baru saja menguntit saya secara diam-diam adalah Anda?" Kenzi diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, menduga bahwa biarawati ini mungkin orang jahat. "Tuan telah salah paham." Agatha juga murah hati, dan mengambil inisiatif untuk menyingkir, dan kemudian membuat isyarat undangan untuk tinggal di sisi Kenzi, memberi isyarat padanya untuk berjalan berdampingan. "Aku tidak bermaksud mengikutimu barusan, tetapi aku melihat bahwa Tuan ini penuh dengan kebaikan, anggun dan maskulin, jadi aku punya masalah pribadi yang ingin aku diskusikan dengan Tuan." Melihat itu, Kenzi sengaja berdiri menjauh darinya, tidak berjalan ke depan, dia lebih waspada padanya, dan Agatha tidak peduli, dia hanya berdiri di samping dengan tangan terlipat, matanya jernih, dan sudut mulutnya menyeringai.
Pada saat ini, angin bertiup, dan aliran udara menembus dan bertiup di sepanjang gang. Agatha tampaknya hanya mengenakan jubah biksu yang lebar dan tipis. Lekuk-lekuk pantat semuanya tampak menonjol, dan dengan tubuhnya yang seputih salju dan wajah menawan, itu memberi orang rasa menawan dan menggoda yang tak terlukiskan. Kenzi memandangnya, tidak seperti seorang biarawati, tetapi rubah yang genit. Dia terus waspada dan berkata, aneh. Saya tidak tahu apakah ada masalah pribadi untuk didiskusikan dengan saya. Amitabha adalah tindakan kebaikan yang besar untuk merevitalisasi sekte rahasia sekte Zen saya. Semoga Tuan akan berbelas kasih. Agatha bertanya, apakah Tuan pernah mendengar tentang sekte Zen? Kenzi sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Sekte Zen, tentu saja dia tahu. Sekte Zen adalah metode praktik Tantra Buddhis, juga dikenal sebagai Buddha cinta kasih, Buddha panjang umur, Buddha sekte, Buddha desirgat dan lain-lain. Sederhananya, ini berarti bahwa praktisi pria dan wanita yang membenamkan diri dalam perkawinan dua jenis kelamin. Sekte Zen tidak malu dengan sekte Buddhis arus utama dan dianggap sebagai sekte jahat, tetapi sangat populer di kalangan aliran Tantra. Agatha mengeluarkan bel emas kecil yang diukir dengan patung Buddha dari mansetnya yang lebar, mengangkatnya di tangannya, dan sedikit menggoyang di depan mata Kenzi, membuat bunyi ding yang tajam. Suara lembut bel itu halus dan sayup, seperti di pegunungan yang jauh, seperti di sembilan surga, orang tidak bisa tidak bersantai, ingin menikmati lonceng yang merdu. Jika Tuan tidak tahu apa itu Buddha cinta kasih, silakan lihat lebih dekat. Lonceng di tangan Agatha mewakili Buddha kebahagiaan ini. Lonceng emas di tangannya memiliki ukiran Buddha emas bertatakan rubi dan safir di atas pegangan elang. Dua Buddha, seorang pria dan seorang wanita, duduk berhadap-hadapan, saling berpelukan, tampaknya melakukan hubungan tatap muka. Buddha perempuan memegang kitab suci dan batangan Buddha untuk menunjukkan integrasi Kanaan. Sedangkan Buddha laki-laki mengenakan mahkota Dharma dengan wajah muram, dan duduk dengan tangan terentang untuk menunjukkan pencerahan bodi. Bicaralah dengan jujur, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kenzi tidak terlalu memperhatikannya, dan tidak ingin bergaul dengannya. Dengan nada dingin, ketidakpuasannya jelas terungkap. Agatha terkekeh ringan, meletakkan bel, melipat tangannya, dan berkata, ada kebutuhan mendesak mencari seorang pria yang sehat dan murni seperti Tuan di sekte Guru Agatha untuk bekerja sama dengan para biksu perempuan di bawah sekte tersebut untuk berlatih meditasi yang menyenangkan, dan bergabung dengan jalan Buddhis. Jadi Agatha datang untuk mengundang Tuan kembali ke pintu guru untuk berlatih Zen dengan Agatha. Saya harap Tuan akan berbelas kasih dan tidak menolak. Sebelum saya memperlakukan Anda sebagai musuh, yang terbaik adalah pergi secara otomatis. Kenzi mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sepertinya Anda adalah biksu iblis. Kenzi sudah jelas bahwa biarawati iblis ini ada di sini untuknya, dan dia jelas memiliki semacam plot. Kenzi berhenti berbicara omong kosong dengannya, dan tiba-tiba menyerang dengan serangan terkuat, tangan kanannya dengan cepat menjangkau, untuk menekan denyut nadi Agatha. Agatha juga menghindarinya, kecepatan gerakannya sangat cepat, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari langkah pertama Kenzi, dan pada saat yang sama mengangkat bel dengan tangan kanannya dan mengguncangnya dengan cepat. Ding! Lonceng halus itu seperti mata air yang jernih, yang membuat pikiran seseorang menjadi lembut ketika dia mendengarnya. Kenzi tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya tidak dapat mengangkat kekuatannya, dan ketika dia menyerangnya lagi, kecepatannya sangat rendah, sedikit lambat. Agatha dengan mudah menghindari tangan belakangnya, mengangkat bel, tertawa aneh, dan menggoyang bel dengan cepat. Lonceng terus bergoyang dan terus berdentang. Pertama, suaranya halus dan jauh, membuat orang merasa mabuk dan lembut. Kenzi diam-diam ketakutan, mengetahui bahwa bel itu adalah hantu, jadi dia menggigit ujung lidahnya, dan kemudian, terbangun oleh rasa sakit yang parah, membangkitkan kekuatan batinnya, mengangkat telapak tangannya dan menebasnya seperti petir. Kalian datang? Agatha tidak berani peduli, dia berhenti membunyikan bel, bergerak untuk memblokir dan bertarung dengan Kenzi. Pada saat ini, di gang di belakang Kenzi, ada beberapa biarawati berbaju biru lagi beserta topi biru. Agatha, kamu meremehkannya, kamu tidak bisa mengalahkannya sendiri.
Di antara para biarawati, seorang biarawati berkepala jangkung, dengan wajah penuh daging, gelap dan jelek, mengingatkan dengan suara pecah seperti gong. Jangan bicara omong kosong di sana, datang dan bantu aku. Selama pertarungan dengan Kenzi, Agatha menemukan bahwa orang ini sama sekali bukan ahli bela diri biasa. Dia ingin membunyikan bel lagi, dan tidak ada kesempatan. Beberapa biarawati mendengar panggilan Agatha untuk meminta bantuan. Pertama, mereka dengan tergesa-gesa menembakkan beberapa senjata tersembunyi, dan kemudian menggunakan senjata tersembunyi berikutnya untuk membuka jalan. Mereka melompat maju satu demi satu, dan bersama-sama dengan Agatha, mereka mengepung Kenzi. Keterampilan para biarawati ini sangat luar biasa. Selama pengepungan mereka, Kenzi tidak bisa lagi fokus menyerang Agatha. Dia melihat Agatha tiba-tiba mundur dan membuat jarak, dan kemudian dengan senyum hantu, dia mengangkat bel dan mengguncangnya. Ding. Begitu bel berbunyi, Kenzi merasa seperti dirasuki hantu. Ritme seluruh gerakan melambat setengah ketukan, diikuti oleh suara ding. Biarawati berwajah hitam menepuk telapak tangannya di belakang dada Kenzi. Dia segera memuntahkan darah dan terhuyung-huyung hampir jatuh ke tanah.